Halo sahabatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore-sore kali ini saya mau bikin daily vlog. Ini istimewa, sore ini saya ada di daerah Puncak Bogor. Pemandangan cukup asri di sini. Ini saya di sebelah, di dekatnya Kali Ciliwung kalau tidak salah loh ya. Ini pokoknya saya di puncak intinya gitu. Nah ini saya tadi dapat mobil Toyota Prado generasi kedua. Nah ini tak sedikit review saja ya. Nah jadi ini Prado generasi kedua atau namanya 120 series. Jadi yang generasi pertama itu kan ada yang 70 series. Nah ini 120 series, kemudian setelah ini ada 150 series yang mulai tahun 2009. Nah kalau ini 120 series. Kalau tampilannya saya kira kita semua sepakat Prado itu ganteng, dan ini Land Cruiser ya, jadi ini masuk di keluarga Land Cruiser. Dan ini Toyota. Kalau dari sisi bodi samping ini ada perbedaan di over fendernya, ini dia agak ada nekuknya gitu. Ini jadi dia tidak simetris bulat gitu. Belakang juga begini. Untuk ban ring 17 aslinya, dan mobil ini yang pasti 4x4. Nanti ditanya ya mobilnya gimana. Kalau dari samping beda ya sama Fortuner ya, beda. Dan ini Land Cruiser, bodinya sangat tebal. Nah, kemudian dari belakang, oke. Untuk dari sisi belakang Prado ini ada yang ban serep di bawah, ada yang ban serep di sini, dan di beberapa tipe mungkin yang dijual di Australia dan negara-negara yang panjang, trip-tripnya panjang itu melewati gurun, dia ada subtank. Subtank itu tangki cadangan hingga kapasitas bahan bakarnya kalau tidak salah hingga 160 liter atau berapa. Nah kalau mobil ini kapasitasnya di bawah 100 liter tangkinya, karena tidak ada subtanknya. Atau yang masuk Indonesia juga banyak yang ada ada subtanknya. Dan ini salah satu tipe yang tak sukai, dia ada ban serepnya di belakang. Nah, atau orang banyak menyebutnya dia model konde. Sekarang tak buka ke mesin ke interior dulu. Samping kiri ini sambil buka mesin ya. Nah untuk interior sunroof pasti. Nah pasti sunroof karena mobil ini juga mobil mewah. Untuk ini yang paling teman-teman pasti tanya, ini dia ini Matic. Nah Matic 4 percepatan. Jadi rasa Maticnya ya mirip-mirip sama si Innova atau si Fortuner. Untuk ini dia bukan all wheel drive ya, dia 4 wheel drive all time. Nah jadi dia selalu pakai 4 wheel drive, dan dia ada low-nya, dan tetap mobil ini kalau dipakai off-road menurut saya sih tetap sakti. Kalau melihat transmisinya dia ada LL-nya itu. Nah, jadi jangan diremehkan. Dan yang di sini Mas, ini yang istimewa, ini ada 2 ND start. Nah tombol ini untuk apa? Dia untuk kita start di gigi 2. Jadi kalau kita pakai di low, kita pakai gigi 1 itu mungkin terlalu low banget. Kita pakai 2 ND start. Nah istilahnya di 2 lah intinya gitu. Kemudian untuk yang lain-lain banyak yang harus saya jelaskan, tapi besok aja di Malang ya. Nah ini kan daily vlog. Habis ini saya akan bikin videonya nyoba mobil ini. Tadi sudah saya bikin sih videonya sedikit dari Jakarta. Kemudian saya sekarang ada di Puncak. Nah nanti juga kita tes berapa bahan bakarnya, kehematan atau keborosannya. Jadi biar tidak salah kaprah nanti teman-teman yang belum pernah punya Prado bingung bahan bakarnya habisnya berapa. Nah nanti nanti kita tes real time, jadi full to full metodenya. Nah untuk ini si kapnya pegas itu pasti ya, karena ini mobil mewah. Untuk mesin ini yang saya bawa ini mesin 3RZ 2.7 bensin. Jadi mesin Prado itu ada beberapa teman-teman, ada yang mesin 3RZ bensin,
tenaganya kurang lebih 150 HP ya. Kemudian ada yang mesin 2TR seperti si Fortuner itu, ada bensin, ada yang mesin paling galak itu mesin 1GR yang mesinnya dia mesin 4000 cc bensin. Nah, dan tipe tertingginya di Grande. Ini tipenya LX. Nah, ini juga sudah bagus. Kemudian yang mesin yang 4000 cc itu wow, itu yang bensin. Dan ada yang mesin diesel pakai mesinnya seperti mesinnya Innova itu 1KD tapi beda cc. Dia 1KD yang 3000 cc diesel. Ada yang satu mesin yang legendaris juga yaitu 1KZ. Nah, mesinnya Prado yang legendaris itu 1KZ 3000 cc turbo intercooler. Nah, itu untuk secara engine dan kaki basic mobil ini saya kira persamaannya dengan si Toyota 4Runner atau Hilux SUV yang pintu belakang itu ada power window-nya itu loh. Nah, saya kira mirip sama itu si Hilux SUV itu. Teman-teman kalau lihat update stok saya di bengkel itu kan ada Hilux SUV ya. Ada yang cuma mesin, ada yang mesin 2L ini. Apa? 3L juga ada. Oke, saya kira cukup penjelasan saya tentang engine. Saya tidak mau banyak-banyak karena ini bukan edukasi, saya ini bikin daily vlog. Jadi saya ini ngevlog untuk kegiatan hari ini. Habis ini saya mau muter-muter di sekitar puncak. Ikuti terus videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan melakukan pengetesan bahan bakar. Trip sekarang di 0. Odo 142 500 trip 0. Saya habis melakukan full tank di 65 liter. Ini sudah full tank. Saya ada di SPBU sekitar DKI. Nah, ini saya akan melakukan pengetesan mobil ini kurang lebihnya nanti 500 km. Jadi terus ikuti perjalanan kami. Terima kasih. Jalan ke puncak ini sekarang di Pasar Cisarua macet. Stay terus Tahu Sumedang. Macet di Sarua ini. Kawasan puncak. Udaranya dingin. Udaranya dingin pakai banget. Berkabut. Sudah berkabut. Nah, ini kita ada di mana ini? Flying Side. Depan itu puncak. Kita mau main-main di sini. Cari suasana yang segar, tenang. Sama ngetes mobil ya. Mobilnya top. Dipakai tanjakan asik lah. Memang mobil ini untuk tanjakan loh teman-teman. Jadi mobilnya gitu. Oh, itu kebun teh. Hamparan sangat luas kebun teh. Wow. Nanjak terus jalannya ya? Iya dong. Pelan-pelan aja, nyantai. Kita ini loh, ini langganan saya nih. Warung sate PSK ini langganan saya ini. Oh, itu buka ya? apa tutup ini? Oh, itu ya. Kita makan di sini. Kita makan di sini. Kita makan cari warung sejak 9 pagi. Saya sering makan di sini. Sudah teruji ya? Ya, beberapa kali saya makan sini sama istri saya biasanya. Oke. Oke, teman-teman, saya tak menikmati makanan dulu. Siap. Makan, Bang. Ini yang di warung sate tadi ya? Sate apa tadi? Sate PSK itu ya? Ternyata sate apa? Sate kiloan ya? Sate kiloan, maksudnya kiloan. Oke, lanjut. Sampai mana kita ini? Cikampek. Alhamdulillah mobilnya lancar tadi dari puncak ke
Cikampek. Sekarang kita kembali ke Malang. Jarak tempuh 225 kilo. Guys, bismillah. Balik sarapan sih. Ini Jakarta hujan, jam setengah 8 pagi hujan. Saya tadi habis subuhan, lari-lari dikit, terus ya ini setengah 8. Tadi dari puncak kan subuhan, lari-lari sekitar resort tadi, terus mandi jalan. Jam 6 tadi check out. Oke wis, Kita lanjut lagi perjalanan. pokoknya bismillah tok. Bismillah. Tetap Oke. hati-hati hujan. Hujan terus. Hujan terus. Kita nyampe ini timurnya Tegal ini. Hujan terus mulai dari mana tadi? Dari Pasar Rebo. Ya, dari Pasar Rebo, Cikampek, Palimanan sini terus hujan. Mobil ini tak pakai jalan 120 ke 140 enak. Tapi ya bentar aja. Artinya mobilnya nyaman, kita pakai kecepatan 100 up itu setir tidak ada goyang, tidak ada getar. Memang kalau ya teman-teman, rasa kendaraannya kalau kita kita gas, kita main kayak di tol seperti ini, kita high speed itu ditarikannya yang kalah mobil ini. Menurut saya tarikannya untuk di jalan datar ini di atas 100 itu ya nggak wow banget ya, kurang lebihnya kayak Innova lah, kayak si Innova. Kalau sama si Ribbon yang diesel kok malah galaan yang Ribbon ya, menurut saya loh ya. Sama dengan Innova yang lama, yang mesin 1 KD itu juga tidak jauh beda. Mengingatkan ini Prado gitu loh. Kalau untuk rasa suspensi, wah ini sangat banget pokoknya, enak. Kalau karena di kelasnya SUV, suspensi ini sangat lembut, apalagi tadi di tol Palimanan itu beberapa ruas tol juga banyak rusak, itu kita melahapnya dengan enak. Jadi untuk suspensi ini saya akui oke. Yang sisi kurang effortnya kurang dapat itu di sisi tarikan. Jadi dia di angka di atas 80 kpj itu kalau kita gas, misalnya kita nyelip, itu kickdown matic-nya relatif lambat. Ya seperti Innova yang lama seperti itu. Tapi kan mobil ini mobil besar dan berat gitu loh. Kalau sama si VX 100 kalah. Saya coba VX 100 kickdownnya masih gini. Mungkin karena itu mesinnya diesel ya, turbo ya. Kalau ini kan si bensin. Tapi secara overall oke. Saya bukan bilang kurang, itu kok kurang banget tuh. Tetap mobil ini tetap buanter teman-teman. Speednya tetap dapat. Itu ya. Ini hujan terus mulai dari sana tadi, dari Jakarta. Habis ini saya mau isi BBM. Mungkin sekarang kan saya di KM 309 beberapa ini. Habis ini saya akan ngisi BBM di rest area depan itu. Ikuti terus perjalanannya teman-teman ya. Oke, ini saya habis ngisi BBM di KM 379A. Jarak tempuh dari kemarin muter-muter ke puncak kemana ini ketemunya 529 km. Saya habis BBM 62 liter. Nah, berarti ini ya, habis BBM-nya 62 liter. Berarti mobil ini 1 liternya rute oplosan ketemunya 8,5 km per liter. Ya, angka yang tidak cukup menggembirakan, tapi dengan tenaga sebesar ini saya kira cukup baik.
sama Innova berarti kurang lebihnya 1 km lebih boros mobil ini. Kalau sama Alphard irit Alphard Mas Ian. Nah gitu ya, sama kalau gampangannya kalau sama Innova. Kalau sama Kijang Super yang lama itu kurang lebihnya sama. Jadi sama Kijang Grand Extra 95 itu BBM-nya ketemunya relatif sama. Nah, cuma kan mobil ini tenaganya besar dan dia 4-wheel drive. Nah, artinya kalau 4-wheel drive itu ya tetap lebih berat, bebannya lebih banyak karena 4-wheel drive. Oke, saya merekam perjalanan lagi ya kawan-kawan. Oke sahabatku semuanya, demikian tadi hari ini daily vlog saya mengambil hunting si Prado dari DKI. Apa yang bisa saya simpulkan dari Prado dengan mesin 3RZ 2.7 petrol itu model cakep, pertama gitu, berwibawa pasti, dilihat orang tuh wah itu penting juga ya. Kemudian naikkan nyaman, safety dapat. Nah, untuk sekelas SUV menurut saya sangat nyaman. Nah, sangat nyaman untuk kelasnya SUV ya. Kemudian dari sisi engine cukupan, saya tidak merasa mobil ini tenaganya lebih-lebih, enggak, biasa saja ya. Dengan notabene tanda kutip si Prado, tenaganya apa yang saya rasakan, tenaganya juga tidak jauh lebih baik daripada si adiknya sendiri, yaitu si Fortuner. Mungkin saya kira nggak selisih jauh, tapi ngomong nyaman cukup lebih baik, jauh lah, lumayan lah. Ini nyamannya dapat. Kemudian rasa tarikannya biasa saja, tapi safety-nya sangat bagus. Baik safety dari sisi bodi, dari sisi ketebalan bodi, sasis, safety laka, ataupun dari safety sistem rem dan apa, saya kira mobil ini bisa diacungi jempol. Ya mungkin karena mobil ini pasarnya untuk negara barat mungkin ya, saya juga tidak tahu. Nah, untuk safety-nya banget. Untuk konsumsi BBM tidak bagus hasilnya. 1 liternya 8,5 dengan rute campuran dan saya relatif ngebut. Kalau mungkin saya naiknya langsam-langsam biasa-biasa saja, average-nya masih ketemu di atas 9 km per liter. Artinya dengan si sesama saudaranya ini ya, mungkin si Innova bensin nggak selisih jauh sih. Innova itu kan 110, nah mobil ini 18,5. Kalau mungkin teman-teman dibandingkan dengan si Alphard yang 24, jauh iritan Alphard. Kemudian dari sisi apalagi ya, tenaga, dari sisi harga sangat reasonable, harganya sangat terjangkau dengan spek seperti ini. Nanti teman-teman bisa tanya, Mas gimana, apakah enak beli Prado atau beli VX100? Di Prado 120 ini kan, kalau di tahun yang sama kan Toyota Land Cruiser, ini kan Land Cruiser ya, Land Cruiser kan keluar juga VX100. Gimana, mendingan beli Prado atau VX100? Kalau saya ambil ini karena murah, harganya yang pasti di bawah 300, di atas 200, di bawah 300. Naik turunnya di angka 250-an kurang lebihnya dengan spek seperti ini. Kalau Land Cruiser yang VX100, itu yang setahu saya harganya juga di atas 600 untuk harga 2022 ini. Nah, 2 tahun yang lalu tuh harganya jauh di bawah itu. Sekarang VX100 itu harganya di atas 600. Setahu saya yang bagus ya, apalagi yang Sahara. Nah, itu bisa lebih dari 700. Saya lihat sih, dengar harganya masih di atas 600 yang VX100 yang standar itu, tipe biasa. Nah, kalau artinya apa? Mobil ini masih layak untuk dibeli dengan harga yang relatif terjangkau dan ya apa ya, belum digoreng harganya. Dan ini adalah Land Cruiser yang harganya masih stabil, belum tergoreng. Nah, untuk dipakai, misalnya teman-teman ada uang lebih, mobil ini selain dipakai sehari-hari, dipakai seneng, dipakai invest, kayaknya masuk menurut pemahaman saya. Karena semua mobil sekarang 4x4, apalagi di kastanya Land Cruiser, kayaknya di masyarakat ini harganya tergoreng semua dan jadi tinggi semua. Nggak tahu adakah Land Cruiser yang harganya turun nih. Kok saya nggak denger ya. Selama ini saya lihat di pasar tuh Land Cruiser semuanya harganya relatif naik. Hampir semua, saya nggak tahu ada yang turun, yang tipe yang apa.
mulai yang paling tua itu yang mulai FJ berapa ya, mulai J40 lah ya, FJ40 ke atas itu semuanya harganya naik. Dan yang baru yang GR ini saya dengar juga Land Cruiser juga secondnya kayak mestinya mahal, karena yang baru itu seperti Jimmy ceritanya, dengar-dengar sih gitu, katanya juga inden ya. Nggak tahu teman-teman di Toyota yang tahu nggak apa-apa komen. Saya cuma dengar dari isu-isu gitu loh, katanya yang baru yang GR ini VX 300 itu inden. Benar apa tidak saya juga tidak tahu infonya. Kalau itu bener inden dan lama, harganya bekasnya kayak Jimmy nanti. Harga baru sama second mahalan yang second, karena indennya lama. Oke, saya kira ini cukup teman-teman ya. Nanti videonya panjang. Ini saya mau pulang. Sekarang saya nyampe di Kendal. Udara yang sangat bagus. Nah, oke. Ini habis sudah terang. Oke, saya kira gitu cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang menjadi saya salah ucap mohon dimaafkan. Nah, ini cuma hiburan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.